Selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai biaya sistem pengendalian. Pengendalian manajemen memberikan satu manfaat pokok, yaitu probabilitas yang tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini, manajer terkadang dapat menggunakan biaya langsung out-of-pocket untuk memperoleh manfaat ini. Sistem pengendalian ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung itu adalah biaya yang timbul sebagai akibat dari penerapan sistem pengendalian manajemen perusahaan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah biaya yang merupakan akibat dari efek samping yang merugikan seperti perubahan perilaku, demesit, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Perubahan perilaku efek samping yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang menyebabkan biaya tidak langsung yang berdampak signifikan pada organisasi. Perubahan perilaku ada 3. Yang pertama, perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Yang kedua, perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Yang ketiga, perubahan perilaku dan pengendalian personel atau kultural. Perubahan perilaku dan pengendalian hasil. Perubahan perilaku terjadi ketika organisasi menetapkan pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sebenarnya. Hal ini disebabkan karena organisasi tersebut terfokus hanya kepada hasil yang mudah diukur, sehingga hasil yang tidak didapat dan tidak lengkap. Pada umumnya, pengendalian hasil memang hampir selalu lengkap. Ketika perusahaan memberikan imbalan pada pemrogram komputer mereka atas output yang diukur dalam kode tiap hari. Pemrogram cenderung menghasilkan program dengan kode yang panjang, bahkan ketika masalah perusahaan dapat diatasi hanya dengan program yang lebih sederhana atau melalui aplikasi yang telah tersedia. Perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Perubahan perilaku juga dapat disertai dengan pengendalian tindakan. Satu bentuk perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai man-end inversion, yang berarti bahwa karyawan memperhatikan apa yang mereka lakukan, tetapi mengabaikan apa yang mereka capai. Beberapa pengendalian tindakan menyebabkan perubahan perilaku karena mereka menunjukkan perilaku mengalah, tetapi takut dan tidak adaptif. Sebuah penyakit yang umumnya dikaitkan dengan organisasi birokratis. Perubahan perilaku dan pengendalian personel atau kultural. Perubahan perilaku juga dapat disertai dengan pengendalian personel atau pengendalian kultural. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan. Ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Baiklah, selanjutnya mengenai gamesmanship. Istilah gamesmanship ini digunakan untuk menunjukkan tindakan seorang karyawan untuk meningkatkan indikator kinerja mereka tanpa menghasilkan pengaruh ekonomis yang positif terhadap perusahaan.
Gamesmanship merupakan efek samping yang merugikan perusahaan yang terjadi dalam situasi yang menggunakan bentuk-bentuk akuntabilitas pengendalian, baik itu akuntabilitas hasil maupun akuntabilitas tindakan. Dalam pembahasan ini kita akan membahas dua bentuk utama gamesmanship. Yang pertama itu penciptaan Slack dan yang kedua manipulasi data. Pertama kita akan membahas mengenai menciptakan sumber daya Slack. Slack mencakup sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan, yaitu konsumsi sumber daya oleh karyawan yang tidak dapat dibenarkan begitu saja dalam hal kontribusinya terhadap tujuan perusahaan. Kecenderungan untuk menciptakan Slack terkadang terjadi ketika pengendalian hasil yang ketat sedang digunakan. Ketika karyawan yang sebagian besar pada bagian manajemen dievaluasi, apakah mereka mencapai target anggaran atau tidak? Manajer yang kehilangan target, mereka mengalami kemungkinan yang intervensi dalam pekerjaan mereka. Kehilangan sumber daya perusahaan, kehilangan bonus tahunan dari kenaikan gaji, dan bahkan terkadang kehilangan pekerjaan mereka. Yang selanjutnya mengenai manipulasi data. Manipulasi data terdiri dari dua bentuk dasar. Yang pertama itu pemalsuan. Pemalsuan melibatkan pelaporan data yang salah dalam artian bahwa data tersebut diubah. Sedangkan yang kedua itu adalah manajemen data. Manajemen data melibatkan beberapa tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan, serta memberikan keuntungan ekonomis yang tidak nyata pada perusahaan dan terkadang menyebabkan kerugian. Selanjutnya mengenai penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan seringkali merupakan konsekuensi yang tidak dapat disadari dari jenis kajian pratindakan pengendalian tindakan dan beberapa bentuk ketidakleluasaan perilaku. Kecil kemungkinan penundaan seperti yang disebabkan oleh pembatasan akses menuju gudang atau oleh perlunya mengetik kata kunci sebelum menggunakan sistem komputer. Yang berikut adalah mengenai perilaku negatif. Perilaku negatif dapat disebabkan atau ditimbulkan oleh dua pengendalian. Yang pertama itu perilaku negatif yang ditimbulkan oleh pengendalian hasil. Yang pertama adalah kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan. Yang kedua, permasalahan dalam sistem pengukuran. Yang ketiga, pengumpulan faktor yang mempengaruhi perilaku bersifat kompleks. Sedangkan perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan yaitu membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut bermanfaat. Yang kedua, mengganggu karyawan golongan bawah. Baiklah, itulah presentasi kami pada hari ini. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Terima kasih.